Welcome to my podcast. Oke guys, balik lagi di podcast mahasiswi, podcast yang konsepnya tidak berkonsep. Rezi Satya. Halo. Asik nih. Aku manggilnya apa nih? Manggilnya abang aja deh. Abang. Iya, Aku abang. lebih muda sebenarnya, lebih muda. Gak apa-apa, lebih muda. abang ya. Nggak usah, Mas Irfan aja deh. Oh, Mas aja, Irfan. Harusnya dek sih. Mas aja nggak apa-apa. Oke. Ngomong-ngomong kita hari ini kompakan ya. Iya. Pakai merah-merah. Kita Itu nggak pendukung janjian. salah satu partai gitu. Wah, bocoran ya. Iya. Nggak ya? Oke, kita di sini kedatangan tamu guys. Jadi di sini beliau ini Rezi Satya, Mas Rezi Satya ini salah satu penulis gitu kan, penulis buku. Bukunya keren-keren lagi. Lebih ke novel ya Mas ya? Ke novel. Ke novel ya. Buku pertama tentang motivasi. Motivasi. Terus karena motivasi ternyata saya kurang begitu laris. Ya akhirnya saya ke novel. Oke, Ya. ke novel. Oke. Kenapa switching gitu loh? Apakah memang parameternya udah gak laku lagi di sana? Oh atau enggak, sebenarnya laku motivasi. Ah. Hanya saja selain di masa pandemi yang tidak memungkinkan untuk mengisi seminar lagi, gimana? Oh gitu. yang mengundang nggak ada. Dan sebenarnya saya sendiri butuh motivasi sebenarnya. Oke lah, jadi saya memilih memotivasi diri sendiri, kemudian nulis novel aja deh biar nulis novel tuh lebih mudah deh pokoknya. Oke, iya sih, bener ya. Lebih asik juga Lebih ya. asik Karena lah, dia sastra ya. Ya. Nah, sedikit profiling gitu kan. Jadi Mas Rezi Satya ini dulu sebenarnya seniorku nih di kampus gitu kan. Beliau ini udah ngeri lah. Hari apanya? Jadi beliau ini di seniorku di kampus gitu kan. Terus dulu itu namanya kayaknya bukan Rezi Satya gitu kan. Iya. Ada gitu lah ya. Oke. Kenapa memilih nama Rezi Satya Ya, gitu? jadi sebenarnya itu Rezi Satya itu nama pena. Nama pena ya. Karena awal nulis tuh aku nggak pede. Oh, nggak pede? Kak Irfan, Mas Irfan. Saya itu nggak pede dan takut kalau tulisannya itu nanti dibully. Gitu. Oh, gitu? Makanya saya pakai nama lain, nama samaan Rezi Satya. Kemudian dengan akun yang berbeda juga, akun Oh, gitu? khusus literasi. Wih, Sama mantap. bikin gitu ya. Jadi untuk menghindari bulian. Jadi saya nulis di situ, ternyata kok ada peminatnya. Udah saya mulai nyari nama pena yang tepat. Akhirnya saya nulis di novel terbaru saya ini ada nama tokoh namanya Rezi Satya. Nah, tak ambil tuh, tak comot nama tokohnya tak ganti Oh, di gitu? novelnya. Jadi saya nyuri nama. Padahal awalnya kan Rezi Satya ini untuk Nama salah satu tokoh. karakter tokoh di novel kan. Iya. Kenapa diambil? Apa bagus namanya? Sebenarnya terinspirasi dari penulis luar ya. Oh. Kan ada yang namanya Stephen King. Oh, Stephen King. Iya, kan ada king, ada Yes, rajanya. yoi. Sedangkan Rezi sendiri dari bahasa Gayo yang artinya raja. Oh, raja juga ya? Raja. Jadi kalau ada kingnya di luar negeri, di Indonesia harus ada dong. Tapi bahasanya bukan raja, tapi reje. Reje. Ya, saya ambil dari sesuai genre novelnya, Oke. sesuai latar novelnya yang di Aceh. Jadi Rezi Satya. Nah Rezi itulah Satya. harapannya bisa kayak Stephen King nanti. Amin, Semoga ya. amin. Dan banyak menginspirasi tentunya ya gak sih? Amin. Yoi. Semoga. Lalu kenapa lari ke dunia penulisan? Apakah di dunia motivasi sudah tidak lagi? Aduh, gimana? Ya itu sebenarnya saya malu. Malu ketika harus memberikan motivasi ke orang lain. Dan jujur sekali saya sendiri butuh motivasi. Dengan itu ya? Iya, dan nulis tentang motivasi itu kan ribetnya seperti ini. Jadi kalau kita sendiri gak kelihatan loyo, kita sendiri kelihatan gak selalu bersemangat gitu kan, nanti orang protes motivator kok kayak gitu Iya, kan. Sedangkan makanya. kita manusia biasa. Ya udah deh akhirnya saya mandek dulu jadi motivator. Dulu sempat bantu-bantu Mata Air Surga Training Center. Terus akhirnya mungkin yang pusat nggak kenal saya ya, karena Oke. saya baru di kampus. Jadi belum terlalu terkenal. Iya, Jadi iya. akhirnya saya saya nulis novel aja. Dan itu aja berkarya di situ, menebar manfaat melalui tulisan gitu aja. Gitu. Dengan jalan cerita biar nggak kelihatan menggurui. Oh gitu. Apa nih buku pertama? Buku pertama, ini
Buku pertama ada Yuk Bangkit Lagi. Yuk Bangkit Lagi. Iya. Itu tentang apa sih Mas? Yuk Bangkit Lagi itu yang motivasi itu ya. Oh, itu yang kita bilang ya. Jadi bagaimana kita memaknai bahwa hidup itu ya ada susah, ada kalanya bahagia. Oke. Gitu. Jadi nggak selamanya kita susah terus dan nggak selamanya kita bahagia terus. Oh. Di dalam kesulitan bersamanya itu ada kemudahan. Jadi itu gitu. bareng-bareng loh. Iya, Nggak setelah susah terus baru bahagia. Gitu. Oke. Nggak, itu bareng-bareng. Itu buku pertama konsepnya. Oke, itu buku pertama ya. Sudah cocok belum jadi motivator? ini bahas novel saja nanti. Nah, habis ini Nanti balik lagi nanti. betul. Terus kemudian ini buku novel pertama. Novel Terus pertama. kan keluar nih novel pertama. Apa nih? Alena ini? Ini novel pertama Alena. Alena. Ya. Jadi novel ini tuh menceritakan tentang 10 tanda besar kiamat gitu kan. Jadi hanya diambil dari ensiklopedia tanda akhir zaman. Tak alihkan ke novel, ke cerita. Gitu. Jadi kan asik ya. Bisanya ya. Jadi kita belajar tentang agama, kadang-kadang nggak perlu tentang ya kita ngafalin hadis, benar. ya sesekali pakai novel kita ceritain biar asik. Oke. Untuk novel yang kedua, dia ngomongin apa intinya Mas? Yang kedua nih. Oh ini, kalau ini sebenarnya program keroyokan ya. Jadi beberapa penulis, kemudian kita nulis bareng, akhirnya jadi deh judulnya Lumos. Lumos. Apa Lumos? Lumos. Kayak mantra Harry Potter. Ya, jadi Lumos itu kan artinya kalau di Harry Potter itu kalau udah bawa tongkat lumos, artinya muncul cahaya gitu kan. Iya. Nah, jadi itu harapan kita sih cerita-cerita di dalamnya itu kan banyak kan fantasi juga. Kenapa kok bawa lumos? Ya udah biar nanti novelnya bercahaya. Artinya laku. Intinya di sana. Bukan novel ya. Ini kurang tepat kalau disebut novel, tapi kumpulan cerita. Kumpulan cerita. Oke. Lumos. Promo terus. Bukan mau promo Lumos ya. Iya. Intinya bukan di Lumos. Kita di sini tuh pengen ngomongin cinta sebenarnya. Pengen ngomongin cinta di novel saya yang keempat. Nah, Pelangi di Langit Aceh. Ini loh yang paling penting dari pembicaraan kita semua sebenarnya. Jadi ada apa nih di Pelangi di Langit Aceh ini? Oke, jadi ini novel yang kalau novel tadi di jadi novel kedua. Novel yang kedua di Pelangi di Langit Aceh ini saya baru nyobain nulis tentang genre romance. Gitu. Ya, jadi kalau kemarin aku nulis fantasi, betul. religi, nah sekarang ke romance. Pengen nyobain sih. Bisa nggak sih bikin orang baper? Tapi memang asik sih kayak baca-baca novel-novel yang romance gitu. Tapi aku punya pertanyaan sih Mas. Kenapa namanya Pelangi di Langit Aceh gitu? Kenapa nggak Pelangi di Langit Karanganyar kayak Sukoharjo Solo misal? Kenapa gitu? Nggak tanya pernah ke Aceh? Enggak sih. Enggak nanya ke aku. Pernah ke Aceh? Enggak pernah. Terus kenapa Anda menulis tentang Aceh? Gak ada urusannya gitu loh. Jadi kenapa Aceh? Karena pertama aku tuh seneng banget dan punya impian suatu saat bisa ke Aceh. Jadi aku seneng dulu ketemu awal sama anak-anak Aceh itu ketika aku jambore nasional di Pramuka gitu kan. Ketemu anak Aceh itu ngobrol asik, terus dicariin budayanya sana gitu kan. Ya keren-keren gitu kan. Akhirnya aku pengen nulis soal Aceh. Tapi apa ya gitu kan. Ya udah jadilah novel ini gitu. Dan novel ini intinya menceritakan tentang 3 orang yang sama-sama melakukan pengorbanan cinta sebetulnya. Gitu. Hanya saja latar settingnya dari Solo, kemudian ke Banda Aceh, kemudian berakhir petualangannya di Takengon. Negeri di atas awan. Udah pernah denger belum? Belum. Ya. Karena saya tidak pernah kesana. Keren, sumpah. Pengen banget sih sebenarnya kesana gitu kan. Kopi Gayo itu dari sana. Iya Gayo ya, Aceh Gayo ya, terkenal ya. Kopinya doang yang pernah ngerasain. Kopinya doang. Tapi cuman kesananya pengen sih kapan-kapan gitu ya. Terus apa nih tentang cinta yang diangkat gitu? Tak bacain blurbnya dulu ya. Jadi di sini ada blurbnya. Nah, jatuh cinta itu takdir. Jodoh adalah misteri. Kelak ingat nasihat lama ini, Cut.
Kalau kamu tidak bisa menikah dengan orang yang kamu cintai, maka cintailah orang yang menikah denganmu. Dalam Kalau misalkan kita udah bisa mencintai orang, Anda sudah menikah belum? Iya. Aduh, Oh, sudah punya calon? aduh. Ayo, baca novelnya. Kalau calon ya nggak tahu ya apa ya status. Sudah sih. Halo calonnya Mas Irfan, kalau Anda nonton Iya, iya, ini, Anda tidak diakui loh. Enggak gitu ya, enggak gitu ya. Gitu enggak, konsepnya. Jadi gini, kenapa gitu kan? Kan bagus ini. Ini soalnya tentang cinta dan pernikahan ya nggak sih? Iya, betul Pengen sekali. mengangkat itu ya. Iya, saya angkat itu. Visi apa sih sebenarnya yang pengen ditawarkan di novel ini sebenarnya? Oke, jadi saya mencoba untuk membuat satu paradigma baru bahwa ya udah kalau memang kamu ditakdirkan menikah dengan seseorang, syukurin aja. Oh gitu. Kamu bersyukur, kamu terima dia apa adanya, terus kamu apa istilahnya terima segala kekurangannya. Oh, gitu. Insya Allah pernikahannya berkah. Kan banyak sekarang mentang-mentang akhirnya dia tidak bisa bersatu dengan cinta sejatinya nih, akhirnya nikah dengan orang lain. Banyak kasus kayak gitu ya. Banyak kan, cinta sejatinya itu nggak tahu kemana gitu kan. Ketika nikah, bayangannya itu masih cinta yang lama, itu nggak bisa move on. Itu nggak bagus buat pernikahan kalian. Padahal di akad nikah kan sudah saya terima nikahnya, ya udah terima segalanya kan, terima dia gimana, terima segala konsekuensinya, dan ya udah nerima, harus bisa move on gitu. Dan kalau bayang-bayang masa lalu itu masih ada, berarti dia belum terima lah. Terus ngapain nikah gitu kan? Gitu. Nah gitu. Dan yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa menikah itu akan ada muncul yang namanya cinta yang lain, cinta yang baru, jenis cinta yang baru. Oke. Jenis cinta yang baru, nggak lagi cinta yang kayak pacaran kan. Kalau misal dulu pacaran nih, kalau pacaran kan biasanya udah dimaklumin apa aja, aku suka sama kamu, lakuin apa aja, udah nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa kok gitu ya, pokoknya seneng gitu adanya gitu kan. Kalau udah nikah beda itu Mas Irfan. Gimana Mas, saya belum pernah nikah. Wah itu dia. Makanya saya datang ke sini. Ya jadi kalau udah nikah itu beda, cintanya nggak lagi kayak gitu. Cintanya dalam wujud yang berbeda. Harus kita jadi tahu gimana watak aslinya. Kita jadi tahu dia itu kalau tidur sering ngorok, atau mungkin dia itu nyebelin. Itu baru tahu ketika kita menikah. Makanya betul. Makanya ada lelucon kayak gini nih. Waktu belum menikah, waktu pacaran, boncengan, naik motor hujan-hujanan gitu kan. Terus yang cowok bilang gini, "Dek, kamu kedinginan." "Iya Mas, sini tanganmu masukin saku nih biar gak dingin, ayo cepet," gitu kan. Kalau udah nikah, percakapannya bakal beda. Gimana tuh? "Mas, aku kedinginan." Dibilangin, "Tadi nggak iya kamu, gak usah ikut di rumah aja." Ini realita rumah tangga nih kayaknya. Dibawa ke sini. Itulah, maka dari itu baru permasalahan menerima kekurangan. Kalau permasalahannya berat tuh, belum bisa move on, udah nikah masih sering nyebutin mantan, masih sering nyebutin cinta sejatiku gitu kan. Itu bahaya banget tuh. Ya kan, kasihan kan pasangan kita. Nah di novel ini ternyata si ceweknya masih gitu. Gitu. Tokoh ceweknya masih belum gitu, move on gitu belum ya. move on, masih nikah, dia keinget sama mantannya. Tapi ya mungkin dia selalu keinget itu karena ada latar belakangnya. Jadi dia nggak sepenuhnya salah sih, karena dia dipaksa dijodohin sama orang lain. Oh, awalnya dijodohin. Betul sekali. Gitu kan. Terus endingnya gimana kira-kira? Endingnya baca di novel. Gak boleh itu, gak boleh. Iya, nanti nggak pada beli novel saya dong. Jadi itu ya intinya ya, yang apa nama tuh di cinta apa tadi? Pelangi di Langit Aceh gitu. Tapi kan. ngomong karena novelnya masih pre-order ya, saya nggak tahu novelnya, nanti mungkin bisa dibantu ya, tampilin ya. Nanti ada di sini Ada teman-teman, nanti bentuknya kayak gini pokoknya. Nanti bentuknya kayak gini gitu. Nah, ya. itu soal novelnya. Tapi memang menarik sih kalau soal ngomongin tentang cinta ya. Ya. Jadi ada gak sih kayak misalkan cinta sejati menurut novel ini tuh kayak gimana sebenarnya? Oke. Cinta sejati menurut novel ini adalah ya udah yang saat ini kamu bukan. Nanti dipotong ya Mas. Enggak usah aja.
cinta sejati di novel ini adalah dia yang akhirnya rela melepas, nggak mengikat terlalu nggak mengikat terlalu rapet. Oh gitu. Jadi ketika kamu mencintai seseorang dan kamu kekang dia, kamu larang-larang dia gitu kan, ya udah itu hanya akan menjadi sebuah apa yang namanya ya, cinta sejati yang membunuh. Bukan sejati. Kalau sekarang namanya toxic relationship toxic kayak gitu. relationship. Dan Betul. saya nggak bisa bilang itu sejati. Dan teman-temanku banyak sekali yang di sini. Wah, teman-temannya Kak Irfan habis dari sini Tolong dengarkan baik-baik ya, ada yang menonton. Nanti saya kirim Anda link ini. Oke. Jadi kalau itu bukan cinta sejati namanya. Ya udah kalau cintamu itu kamu bisa sebut sejati, ya udah. Kalaupun nggak harus memiliki, ya udah. Kamu harus ikhlas. Karena apa? Cinta itu semakin kita ikat, itu dia akan malah semakin menjauh. Tapi kalau kita lepas, kita ikhlasin, dia akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kayak gimana tuh? Ya udah kalau kita ikhlas dan sebagainya, yang dulunya nyepelin kita, nggak nganggap cinta kita, tiba-tiba datang. Wih, gitu ya. Dan kalau udah menikah, siapa cinta sejati kita? Ya udah istri sama suami kita. Mau nggak mau harus kita jadiin cinta sejati. Apakah semudah itu? Tidak. Iya. Tentunya harus melalui proses dong. Gitu Panjang kan? itu ya. Panjang. Lama-lama kalau udah saling cocok, udah saling mengerti, ya udah. Kita mau nggak mau memaksakan diri kita jadiin dia cinta sejati. Gitu ya. Temanku pernah bercanda ngobrol gini soal cowok ya. Cowok itu punya dua sisi keuntungan. Gimana tuh? Kalau dia menikah dengan cinta sejati, maka ya udah bahagia kan, nikah sama orang yang dicintai. Tapi kalau dia tidak menikah dengan orang yang dicintai, pada akhirnya dia akan menjadi seorang filsuf. Dia akan terus mencari makna dalam kehidupan ini, akan terus berpuisi, bahkan jangan di gua. Ini saya nggak curhat ya, nggak curhat. Temen saya tuh. Ya, jadi serem sekali novelnya. Dan sebenarnya saya nulis novel ini adalah untuk pendewasaan cinta, pendewasaan agar kita ya udah, pokoknya kalau udah nikah, menikah itu adalah ketika kamu memasak sesuatu menggunakan tungku bernama mawadah dan apinya adalah warohmah. Yang kamu masak itu adalah sakinah. Makanya ada istilah sakinah, mawadah, warohmah. Gitu. Kalau warohmah sama mawadah itu masing-masing udah punya nih. Yang diperjuangkan sakinahnya. Harus bertengkar. Harus dong. Nggak bisa bahagia terus kayak film Korea. Kayak drakor nggak bisa. Harus bertengkar. Kadang-kadang setelah bertengkar cinta itu malah makin tumbuh. Triknya gitu ya. Jadi sering-sering bertengkar juga. Sering bertengkar. Tapi tolong istri saya di rumah. Jangan ngajakin saya bertengkar. Repot soalnya. Nyelesainnya juga nggak gampang gitu kan. Tapi emang kayak gitu ya, dinamika itu ngebentuk ini banget ya, ngebentuk proses cinta banget ya. Ngebentuk proses cinta, bahkan melalui proses pertengkaran. Asalkan pertengkaran itu nantinya mau dibicarain, mau sama-sama saling ngalah gitu kan. Itu jangan malah diam-diaman terus. Ya itulah. Oke. Mantap sekali ya. Itu soal novelnya. Ini jadi nanti tolong dibeli. Anda semuanya harus membeli novelnya Mas Reji Satya gitu. Saya penulis yang begitu terkenal, jadi tolong beli novel saya. Enggak. Nanti pokoknya ini yang pasti harus tetap produktif Mas ya. Tetap produktif. Jadi kayak misalkan apapun kondisinya kayak sekarang corona kayak gitu kan. Tetap kita produktif dengan cara kita masing-masing kayak gitu kan. Apalagi Anda yang remaja, dengarkan ini baik-baik. Saya menulis semuanya ini berbekal handphone, bukan laptop, bukan juga komputer ya. Mantap banget. Jadi melalui handphone saya ketik di note, kemudian barulah kirim ke editor. Saya punya teman editor yang menerima itu. Jadi ketika saya nulis kirim dia yang edit gitu. Mantap banget. Jadi jangan banyak alasan buat kamu yang suka nulis. Gitu. Nanti kalian juga bisa nanya-nanya sama Mas Reji Satya di IG-nya Mas Reji Satya ya, DM gitu ya. DM boleh. Dan saya lebih sering aktif sebenarnya di Facebook ya. Oh ya di Facebook. Orang lama. Jadi nanti kita informasikan aja Facebooknya dan Instagramnya di sini gitu kan. Sebenarnya
bukan karena males Instagramnya, saya nggak pede ngupload foto. Oh gitu, insecure. Insecure. Oke, nanti jangan lupa dibaca novelnya ya, dan dibeli juga sebelum dibaca gitu kan. Iya. Nanti bisa pembeliannya gimana Mas? Kira-kira langsung ke DM gitu aja atau gimana? Oke, pembeliannya sebenarnya bisa melalui penerbit, tapi untuk Anda semuanya khusus, silahkan DM, silahkan inbox, dan silahkan hubungi nomor WhatsApp saya. Oh, di teror nanti kalau dikasih. Jangan ya. DM aja sama inbox Facebook aja ya. Kalau Anda nggak punya Facebook, bikin. Anda kelahiran 2003 bikin Facebook. Agak aneh sih. Aku sering sih ngisi ketika seminarnya banyak yang remaja. Bang, kok Facebook sih? Gak apa-apa. IG gak apa-apa, DM aja. Saya sesekali sering buka kok. Oke, Bang, ini dong closing statement dong buat nice people. Gitu. Buat nice people, oke. Jadi untuk hari ini buat next people, closing statementnya apa ya? Apa sih? Biasanya gimana? Bebas aja, bebas santai. Kalau karena saya bidangnya menulis, jadi silakan di era milenial ini nulis apa saja yang ingin kamu tulis, mulai dari yang kamu sukai. Kalau kamu bisa bikin caption, bisa bikin status panjang-panjang, tulis aja terus. Siapa tahu jadi novel. Hidup zaman sekarang harus produktif dan sebenarnya saya bekerja juga ngurus rumah tangga, tapi masih nyempetin nulis. Gak harus cepet, lama pun nggak apa-apa. 1 hari 1 halaman itu prinsip saya dalam menulis, gitu kan. 1 hari 1 halaman, 30 hari sudah berapa halaman? 30 halaman. Cepet sekali. Ya itu aja. Oke, gitu produktif, ya. Harus tetap produktif gitu kan di masa-masa pandemi yang seperti ini gitu. Jadi untuk teman-teman, closing statementnya adalah kalau kalian ingin mencintai pasangan kalian harus selalu ikhlas dalam mencintainya. Dan beli novelnya. Itu yang paling penting. Langit di langit Aceh. Goodbye. Oke.